Shalom. Saat ini saya akan bawakan firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Dan tema yang akan saya bawa malam hari ini adalah 5 berkat Tuhan yang terindah. Baik, saya baca dulu dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Dengan perikop adalah pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang dapat tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Malam hari ini kita akan belajar tentang ada 5 berkat Tuhan yang terindah. Berbicara tentang berkat, semua berkat Tuhan itu indah. Baik itu sempurna karena berasal dari Allah, yang baik dan yang sempurna. Ada 5 berkat yang perlu kita ketahui dari Tuhan yang terindah. Ada 5 berkat Tuhan yang terindah. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah kelahiran baru, yang tersurat dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Yaitu kelahiran baru adalah anugerah Tuhan. Kelahiran baru adalah pengalaman yang terdapat dalam Yohanes 3 ayat 8. Kelahiran baru adalah persyaratan keselamatan. Jadi yang pertama yang mau kita lihat adalah kelahiran baru. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kita ketahui adalah hidup penuh pengharapan. Hidup penuh pengharapan. Artinya kita diciptakan untuk hidup dalam kekuatan, tanpa ada kekhawatiran. Pengharapan adalah warisan yang tidak binasa. Jadi pengharapan adalah warisan yang tidak binasa. Pengharapan warisan yang tersimpan di sorga, yang tersurat dalam 1 Petrus 1 ayat 4. Bahwa pengharapan warisan yang tersimpan di surga. Dan pengharapan juga adalah warisan keselamatan yang dinyatakan di zaman akhir, yaitu dalam 1 Petrus 1 ayat 5. Pengharapan juga adalah kemuliaan. Kemuliaan yang dinyatakan saat Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Luar biasa. Jadi pengharapan adalah kemuliaan yang dinyatakan saat Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Bahwa pengharapan itu juga warisan yang tidak binasa. Itu yang kedua. Yang ketiga yang perlu kita ketahui adalah bahwa iman yang melahirkan kekuatan Allah. Dalam 1 Petrus 1 ayat 5. Iman yang melahirkan kekuatan Allah. Iman yang membuat seseorang bertahan dalam kesulitan. Saat ini kita mendengar ada virus corona. Tapi dengan iman kita bertahan, ya, di dalam kesulitan. Kesulitan yang kita harus stay di rumah, tidak bekerja. Tapi lihat perikop ini, bahwa
dalam hal ini membuat kita seorang bertahan di dalam kesulitan. Dengan apa? Dengan ada Tuhan, dialah Immanuel. Iman juga membuat seseorang mampu melihat Allah dan mengasihinya. Di saat kita sulit, kita bisa melihat begitu besarnya kasih Tuhan buat kita. Kita masih bisa sehat. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Di saat kesulitan seperti ini, kita masih bisa memuji, menyembah Tuhan. Itulah yang dikatakan iman membuat seorang mampu melihat Allah. Melihat kasih Allah dalam kehidupan kita. Yang keempat, Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kita tidak menjadi orang Kristen yang sejati. Bahwa dengan Roh Kudus kita kuat. Bahwa Roh Kudus membantu kita mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan Yesus dalam kesulitan. Roh Kudus membantu kita mengenal Yesus dalam saat kita kesulitan. Artinya apa? Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya Roh Kudus membantu kita untuk melihat hal-hal yang akan datang. Kita melihat sesuatu, seorang yang perlu didoakan, maka Roh Kudus berbicara kepada kita. Kita datang berdoa buat anaknya. Roh Kudus selalu mengingatkan kita. Ketika kita tahu bahwa itu bahaya, tidak boleh kita lakukan, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Yang kelima, pelayanan. Di dalam kesulitan saat seperti ini, kita terus fokus dalam pelayanan. Pelayanan adalah suatu pengharapan dari Allah. Pelayanan adalah suatu kesempatan emas. Kesempatan emas buat kita untuk melayani Tuhan. Pelayanan adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita untuk kita bisa melayani. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan, semua itu oleh kemurahan Tuhan. Maka dengan 5 berkat Tuhan yang indah ini, kita bisa berjalan seturut kehendak Tuhan. Dia Immanuel. Apapun yang terjadi buat kita, tetap kita bergantung kepada Tuhan. Apapun yang terjadi buat kita, ketika kita melihat sesuatu yang tidak dapat diterima akal, tetapi Roh Kudus mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan. Kita melihat sesuatu yang tidak baik, Roh Kudus mengingatkan jangan lakukan itu. Amin. Terima kasih.